Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di kartu prakerja eh, sudah ada pencairan kedua dan aku mendapatkan ini ada di dashboard guys. Mengisi survei evaluasi pertama program kartu prakerja. Ini harus kita isi untuk mendapatkan insentif sebesar 50.000. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya guys. Oke, kita isi bareng-bareng ya. Kita baca dulu di sini. Sobat prakerja sudah menyelesaikan pelatihan. Isi survei yuk agar dapat insentif lagi. Survei evaluasi pertama yang diselenggarakan oleh manajemen pelaksana program Kartu Prakerja ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi program Kartu Prakerja. Survei ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 seperti telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. Untuk menyelesaikan survei ini, Anda akan memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Pastikan Anda punya waktu dan tempat yang nyaman untuk mengisinya. Partisipasi dan jawaban yang jujur dari Anda sangat penting untuk perbaikan program Kartu Prakerja dan sebagai bentuk kerjasama Anda setelah menerima program dari pemerintah. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai survei ini, silakan menghubungi manajemen pelaksana program Kartu Prakerja di emailnya. Emailnya ini guys, info@prakerja.go.id dengan subjek survei evaluasi 1. Anda akan mendapatkan insentif 50.000. Jadi kalau kurang jelas guys, kita bisa email ke manajemen pelaksananya di info@prakerja.go.id guys. Jangan lupa isi juga subjeknya survei evaluasi 1 untuk mendapatkan insentif 50.000 itu. Insentif akan ditransfer ke rekening bank atau e-money paling lama 14 hari setelah menyelesaikan survei ini. Ini ada lembar persetujuan. Saya telah membaca deskripsi, informate consent, lembar persetujuan, dan memberikan persetujuan kepada manajemen pelaksana untuk menggunakan informasi yang ada dalam survei sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada syarat dan ketentuan sebagai penerima kartu prakerja yang dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Oke, kita di sini klik ya, kemudian lanjutkan. Oke, kita mulai di sini seksi demografi. Jawaban jujur Anda akan bermanfaat bagi perbaikan program ke depannya. Pertanyaan nomor 1. Apakah Anda penyandang disabilitas? Kalau tidak, di sini klik saja tidak. Oke, kalau sudah klik tidak, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Seksi JN, kebekerjaan pada bulan Februari 2020. Jawaban jujur Anda akan bermanfaat bagi perbaikan program ke depannya. Selama bulan Februari 2020, apakah Anda bekerja atau menjalankan kegiatan usaha? Kalau masih waktu bulan Februari itu kerja, jawab saja kerja guys ya. Atau usahanya masih berjalan ya jawab aja iya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga di sini, apakah Anda mempunyai pekerjaan sampingan pada Februari 2020? Kalau tidak ada ya jawab aja tidak. Ini untuk pertanyaan keempat, apakah ada anggota keluarga lain yang bekerja pada bulan Februari 2020? Jawab saja di sini. Kalau tidak ya tidak. Untuk jawaban untuk nomor 5 pertanyaannya, apa status pekerjaan Anda selama Februari 2020? Di sini jawab sesuai pekerjaan ya guys ya. Di sini aku sebagai buruh atau karyawan atau pegawai di sebuah perusahaan. Untuk pertanyaan ke-6, apakah selama melakukan pekerjaan pada bulan Februari 2020 Anda menggunakan internet? Jawab saja jika iya ya jawab saja ya, kalau tidak menggunakan internet jawab saja tidak. Untuk pertanyaan nomor 7, apakah selama melakukan pekerjaan pada bulan Februari 2020 Anda menggunakan teknologi digital? Ya. Untuk HP saya
tidak menggunakan HP. Untuk perangkat berbasis digital ini saya menggunakannya karena di sebuah toko. Untuk pertanyaan ke-8, apakah selama melakukan pekerjaan pada bulan Februari 2020 Anda memiliki kontrak kerja? Saya di sini tidak ada perjanjian atau kontrak kerja. Kontrak kerja maksudnya. Oke, kalau sudah, kita klik selanjutnya. Seksi DK, dinamika kebekerjaan. Pada bagian ini kami ingin mengetahui dinamika status kebekerjaan Anda. Jawaban jujur Anda akan bermanfaat bagi perbaikan program ke depannya. Dan ini untuk pertanyaan ke-9 ya. Bulan apa sekarang? Sekarang bulan November. Ini untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya ya guys. Pertanyaan ke-10, apakah Anda bekerja pada bulan Januari? Jawab saya ya, karena waktu itu masih kerja. Untuk pertanyaan ke-11, apa status pekerjaan utama Anda pada bulan Januari? Ya, buruh, karyawan, pegawai di sebuah perusahaan. Untuk pertanyaan nomor 12, apakah Anda bekerja pada bulan Februari? Ya. Pertanyaan ke-13, apakah status pekerjaan utama Anda pada bulan Februari? Sama, masih sama. Apakah Anda bekerja pada bulan Maret? Ya. Nomor 15, apa status pekerjaan utama? Ini masih sama. Apakah Anda bekerja pada bulan April? Iya. Ini masih sama terus guys kayaknya ini. Ini Mei. Ini Juni. Juli, Agustus, September. Oke, ini sampai bulan Oktober. Sampai bulan Oktober ini pertanyaannya sama semua. Oke, kalau sudah diisi ini sudah sampai nomor 29. Oke, selanjutnya seksi WK, kondisi kebekerjaan saat ini. Jawaban jujur Anda akan bermanfaat bagi perbaikan program ke depannya. Apakah Anda bekerja atau menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan saat ini? Aku di sini jawab ya. Terus untuk pertanyaan berikutnya, nomor 31, apakah Anda mempunyai pekerjaan sampingan saat ini? Aku jawab tidak. Nomor 32 guys, apakah Anda bekerja dan atau berusaha pada jenis pekerjaan atau usaha yang sama pada bulan Februari 2020? Contoh, jika Anda bekerja sebagai tenaga IT pada Februari, kemudian saat ini Anda bekerja sebagai akuntan, maka Anda berganti jenis pekerjaan. Jadi di sini pertanyaannya, apakah Anda bekerja atau berusaha pada jenis pekerjaan yang sama pada bulan Februari? Ya, tentu saja sampai Februari sampai sekarang masih sama. Untuk pertanyaan ke-33, apakah status Anda pada pekerjaan utama saat ini? Ini pertanyaan yang sama seperti tadi guys. Untuk pertanyaan ke-34, sudah berapa lama Anda bekerja di pekerjaan utama? Lebih dari 1 tahun. Pertanyaan ke-35, apakah selama melakukan pekerjaan saat ini Anda lebih banyak menggunakan internet daripada sebelum Februari? Aku jawab di sini tidak. Pertanyaan ke-36, apakah Anda memiliki kontrak kerja pada pekerjaan utama saat ini? Aku tidak ada kontrak kerja guys. Pertanyaan ke-37, bagaimana sistem Anda memperoleh pendapatan dari bekerja? Aku jawab di sini bulanan. Pertanyaan ke-38, berapa pendapatan yang diterima 1 bulan terakhir? Pendapatan aku di bawah 2,5 juta guys. Untuk pertanyaan ke-39, berapa total pendapatan yang diterima 1 bulan terakhir? Anda memilih di bawah 2,5 juta di pertanyaan sebelumnya. Oke, pendapatanku di sini 2.400.000 guys. Untuk pertanyaan ke-40, seberapa yakinkah Anda di tengah pandemi COVID-19 akan tetap bekerja pada 3 bulan mendatang? Aku jawab yakin guys. Untuk pertanyaan ke-41, jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi COVID-19, pendapatan Anda saat ini lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pandemi, lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi, atau sama saja? Oke, sama saja guys aku di sini. Oke, kalau sudah kita klik selanjutnya.
Seksi TR pelatihan. Jawaban jujur Anda akan bermanfaat bagi perbaikan program ke depannya. Pertanyaan ke-42. Sebelum Februari 2020, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan? Tidak. Pertanyaan ke-43. Sebelum Februari 2020, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan daring bersertifikat? Tidak. Pertanyaan ke-44. Sebelum Februari 2020, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan offline atau tatap muka bersertifikat? Tidak. Apa metode penyampaian pelatihan sukses bisnis online shop di Instagram yang Anda selesaikan melalui program Kartu Prakerja? Aku di sini jawab full webinar, guys. Untuk pertanyaan ke-46, dari beberapa aspek berikut mana yang Anda rasakan setelah menyelesaikan pelatihan sukses bisnis online shop di Instagram melalui program Kartu Prakerja? Pelatihan mengajarkan skill baru yang tidak saya miliki sebelumnya, ya. Pelatihan memberikan sertifikat atas keahlian yang sudah saya peroleh sebelumnya, tidak. C. Pelatihan mengajarkan saya untuk memperoleh cara baru untuk bekerja, ya, tentu saja. D. Pelatihan memberikan saya kepercayaan diri untuk melamar pekerjaan yang baru, tentu saja iya. E. Pelatihan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan, iya. Pelatihan melatih keterampilan terkini dalam melakukan pekerjaan, iya. Pertanyaan ke-47. Menurut saya, pelatihan sukses bisnis online shop di Instagram akan lebih efektif jika dilakukan hybrid atau campuran antara daring dengan luring daripada hanya dengan luring. Setuju. Pertanyaan ke-48. Menurut saya, pelatihan sukses bisnis online shop Instagram yang sudah saya selesaikan melalui program Kartu Prakerja lebih baik daripada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh A. Platform online tidak berbayar, misal YouTube, Vimeo. Aku jawab setuju. B. Platform online berbayar di luar program Kartu Prakerja, misalnya Udemy, Coursera. Aku jawab setuju. C. Lembaga pelatihan lain dalam program Kartu Prakerja. Aku jawab setuju. D. Lembaga pelatihan offline. Aku jawab setuju. Pertanyaan ke-49. Apakah Anda berencana melampirkan sertifikat pelatihan program Kartu Prakerja ketika Anda mencari pekerjaan? Aku jawab iya. Selanjutnya, seksi WB, kesejahteraan keluarga. Jawaban jujur Anda akan bermanfaat bagi perbaikan program ke depannya. Pertanyaan ke-50. Bayangkan ada 6 jenjang, di mana jenjang pertama adalah keluarga yang termiskin dan jenjang ke-10 adalah keluarga terkaya. Kira-kira keadaan keluarga Anda pada saat ini berada di jenjang ke berapa? Aku di sini jawab ke-6, guys. Oke, untuk pertanyaan ke-51. Pada jenjang keberapa keadaan keluarga Anda pada saat sebelum pandemi COVID-19, bulan Februari 2020? Aku jawab tetap nomor 6. Pertanyaan ke-52. Dengan keadaan Anda sekarang, pada jenjang keberapa kira-kira keadaan Anda setelah pandemi COVID-19 berlalu? Tetap nomor 6. Pertanyaan ke-53. Dalam seminggu terakhir, apakah Anda khawatir tidak akan memiliki cukup makanan karena kekurangan uang? Tidak. Pertanyaan ke-54. Dalam seminggu terakhir, seberapa sering Anda atau keluarga Anda makan lebih sedikit daripada biasanya karena kekurangan uang? Tidak. Pertanyaan ke-55. Dalam seminggu terakhir, apakah keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan non-makanan? Tidak. Pertanyaan ke-56. Insentif tunai program Kartu Prakerja dimanfaatkan untuk apa saja? A. Membeli bahan pangan. Iya. B. Membeli pakaian. Tidak. C. Membayar sewa atau kontrakan rumah. Ya. D. Membayar tagihan listrik. Ya. E. Membeli bensin atau solar. Ya. Transportasi. Tidak. Membayar angsuran motor. Ya. Membayar utang lainnya. Ya. I. Sumbangan sosial atau keagamaan. Tidak. C. Membeli pulsa atau paket internet. Ya. K. Membeli rokok. Tidak. L. Ditabung. Tentu saja tidak, karena sudah habis buat bayar itu dan ini. M. Modal usaha. Tidak. N. Membayar BPJS kesehatan. Tidak.
Oke, kalau sudah kita klik di sini selesai. Oke, sudah selesai guys. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.